Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat kudrat, irodat serta inayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dapat melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan masih bergabung dalam program Sanlat ya. Hari ini kita akan mempelajari ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid ini adalah ilmu tentang membaca kaidah ya. Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid ialah memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Itu namanya ilmu tajwid ya. Yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid ialah huruf-huruf hijaiyah yang 28 dalam bermacam-macam harokah atau barisnya, serta dalam bermacam-macam hubungan. Jadi huruf hijaiyah ini sebelum ada harokatnya ada nama-nama tersendiri. Ada nama-nama tersendiri. Misalkan ini hurufnya alif, ini ba ya, ini ta, kemudian sa, kemudian ini jim ya, ini jim, bukan ja. Kalau ja itu sudah dikasih harokat. Kalau namanya sendiri, huruf ini adalah huruf jim ya. Ini kemudian huruf H, ini huruf H. Kemudian huruf kho, ini huruf dal, ini huruf za. Kemudian ro, shin ya. Oh, shin satu lagi nih, ada shin, kemudian ghin, kemudian fa, kemudian sod, kemudian lam, kemudian mim, kemudian nun, kemudian waw, kemudian ha, kemudian hamzah, kemudian iya, kemudian to, zai, dho, sin, ain, qaf, kaf ya. Di sini Bapak tidak diurutkan satu dari a, ba, ta, sa, ja, ha, biar semuanya hafal ya. Biasanya kalau dari awal secara tidak sadar langsung ke ujung dengan lancar. Tapi kalau diacak seperti ini biasanya agak kagok ya. Nah, apabila disebut huruf hijaiyah yang 28, maksudnya ialah huruf yang disebut di atas ini. Ini ya, selain huruf alif ya. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, yang artinya bisa diwakilkan atau bisa diganti dengan orang lain. Nah, tapi ketika kita membaca Al-Qur'an ya, maka ilmu tajwid itu menjadi fardu ain. Jadi mempelajarinya fardu kifayah, tapi ketika kita membacanya jadi fardu ain. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an harus disertai dengan ilmu tajwidnya, harus benar panjang pendeknya dan makhorijul hurufnya gitu, jangan sampai salah. Nah, maka dengan itu ilmu tajwid ini harus kita pahami, harus kita amalkan ketika kita membaca Al-Qur'an gitu. Kemudian yang pertama, hukum-hukum tajwidnya itu ada nun mati. Ada nun mati atau tanwin. Anak-anakku semuanya ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum nun tanwin, nun mati atau tanwin ya, nun sukun ya, nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 4 hukum. Ya, hukum pertama adalah hukum idhar. Ya, hukum nun mati, hukum apabila ada nun yang sukun seperti ini atau tanwin, baik tanwin di atas disebut fathatain
atau tanwin di bawah disebut kasrotain, atau tanwin tanwin di atas domah ya disebut domatain. Itu hukumnya terbagi menjadi ada 4 ya, ini salah. Kemudian hukum pertama adalah hukum idhar ya, hukum idhar. Hukum idhar itu apa maksudnya ya? Idhar ini adalah apabila nun atau nun sukun atau tanwin menghadapi huruf idhar, yaitu jumlahnya ada 6. 1 hamzah, 2 ha, 3 ha, 4 ain, 5 gin, dan 6 kho. Maka cara membacanya ini adalah harus jelas ya, namanya idhar khalqi, idhar khalqi. Artinya harus dibaca dengan terang dan jelas sebab bertemu dengan huruf halqi. Contohnya, ini contoh nun sukun menghadapi huruf hamzah atau alif ya. Man amana, jelas man amana. Kemudian dalam satu kalimat ya, nun menghadapi nun mati atau nun sukun menghadapi huruf ha, minhu. Kemudian ada tanwin nih, ini tanwin kemudian bertemu atau menghadapi huruf ha. Nah, ini huruf ha. Maka di sini posisinya harus dibaca jelas. Bacanya gimana? Ghafurun halim. Ini contoh tanwin ya. Ini contoh tadi nun ya. Contoh tanwin lagi apa contohnya? Seperti ini. Ya, ini ada tanwin domatain namanya. Kemudian di depannya itu ada huruf ain. Nah, huruf ain. Berarti posisi seperti ini tanwin menghadapi huruf ain atau tanwin yang menghadapi huruf ain, maka dibaca idhar. Bacanya jelas sami'un alim. Gitu contohnya seperti idhar itu ya. Kemudian yang kedua hukum idgham. Nah, yang kedua hukum idgham. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu, ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacanya disebut idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bigunnah artinya dengan mendengung. Jadi harus dimasukkan atau ditasdidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Umpamanya, ini umpamanya, contohnya min nur. Nah, ini ada nun sukun kan? Nun sukun tuh, nun disukunkan. Setelah nun ada apa? Ada nun lagi. Nah, berarti nun sukun menghadapi huruf nun. Nah, ini hukumnya idgham. Ya, idgham bigunnah. Min nur. Contohnya lagi seperti apa? Contohnya seperti nun sukun menghadapi huruf mim. Nah, ini ada nun sukun di sini nih, nun sukun. Nah, ini di depannya apa? Mim. Nah, makanya di sini dibaca idgham bigunnah. Mana'a. Jadi bukan dibaca mana'a. Ya, kalau mana'a idhar tadi jelas ya. Tapi karena ini idgham, maka dimasukkan si mim ini, huruf mim ini nih ke nun yang ini. Jadi nunnya tidak terdengar lagi. Mana'a gitu ya. Ini contoh mim. Kemudian contoh iya. Contoh iya. Ada nun yang sukun nih, nun sukun ya. Kelihatan nggak? Nih nun sukun. Kemudian di depan nun itu ya, nun yang ini nih. Di depan nun ini ada iya, huruf iya. Maka si nun ini tidak dibaca, tapi yang dibaca langsung iyanya. Ya, contohnya mai aqulu. Mai aqulu tidak dibaca man yakulu, tapi si iyanya dimasukkan ke nun. Jadi mai aqulu gitu ya. Contohnya lagi, nun sukun menghadapi huruf wawu. Ya, ini nun sukun ya, kemudian ada wawu di depannya. Maka yang dibaca wawunya, si nunnya seolah-olah tidak ada. Meu waliyu. Nah, ini contoh tanwin ya. Tanwin, ini ada tanwin nih. Tanwin menghadapi huruf wawu. Maka